Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Akbar dari kelas 5J Manajemen dengan NPM 0211193322. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah tugas dari mata kuliah Manajemen Perubahan dengan judul Perubahan di Era Disrupsi pada PT Media Nusantara Citra atau biasa disebut MNC. Lalu selanjutnya profil perusahaan. PT Media Nusantara Citra Tbk dengan kode emiten MNC merupakan salah satu bagian dari korporasi usaha yang dimiliki oleh MNC Group. Perusahaan ini bergerak dalam bidang industri media dan juga terus mengikuti perkembangan industri media dengan menghadirkan layanan streaming seperti RCTI Plus yang menawarkan banyak konten digital. Pada awalnya MNC melakukan akuisisi terhadap RCTI di tahun 2001. Perkembangan yang terus meningkat membuat MNC juga mengakuisisi GTV hingga pada tahun 2007 MNC melakukan perdagangan saham perdana dengan kode emiten MNCN. Lalu selanjutnya ada perubahan di era disrupsi. Disrupsi adalah sebuah inovasi atau ancaman yang akan menggantikan seluruh sistem lama dengan cara atau sistem yang baru. Disrupsi menggantikan teknologi lama yang serba fisik dengan teknologi digital yang menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru dan lebih efisien serta lebih bermanfaat. Begitupun dengan PT MNC yang ikut terdampak dengan adanya disrupsi. Strategi yang dilakukan oleh MNC Group dalam menghadapi era disrupsi diperkuat dengan dibenarkan dengan hukum yang dimiliki oleh MNC Group terkait dengan kerjasama, akuisisi, merger yang dilakukan. Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, MNC Group banyak melakukan strategi dengan melakukan akuisisi terhadap perusahaan-perusahaan sejenis. Misalnya adalah saat MNC Group melakukan akuisisi terhadap TPI yang saat ini menjadi MNC TV dan Global TV. MNC Group juga menerapkan strategi pengembangan. Contohnya adalah MNC Group melakukan akuisisi terhadap perusahaan-perusahaan yang berbeda bidang industri dengan inti bisnis MNC Group. Saat ini, demi mendukung pangsa pasar yang lebih besar, MNC Group memberikan inovasi dalam produk dan program yang dimiliki dengan bersinergi antara aktivitas free-to-air televisi yang dimiliki oleh kemampuan internet online, TV berlangganan. Selain itu, inovasi yang terbaru adalah kemampuan fiber optic MNC Play Media. Hal ini cukup memberikan terobosan terbaru dalam sejarah perkembangan industri televisi dan internet di Indonesia. Selain mengembangkan industri televisi, MNC juga terus dalam operasional portal berita ternama seperti Okezone, iNews ID, hingga Sindo News. Selanjutnya ada analisis puncak. Yang pertama, volatility. Situasi di mana kita akan menghadapi situasi yang tidak menentu. Volatility juga bisa digambarkan di mana situasi bisnis berjalan begitu cepat, berubah-ubah, dan sangat kompetitif. Di sini sudah ada peristiwa volatility PT MNC. Yang pertama, adanya persaingan dengan media lain. Harus diakui bahwa saat ini banyak media-media yang serupa dengan MNC yang bermunculan dan melakukan inovasi-inovasi lebih jauh, dan itu mengakibatkan MNC berada di belakangnya mungkin jika MNC tidak melakukan perubahan. Lalu yang kedua, ada terjadinya digitalisasi yang cepat. Ya, pada saat ini industri 4.0 sedang menuju industri 5.0 di Indonesia. Tentu dengan adanya perkembangan industri 5.0 ini, kita sebagai masyarakat Indonesia perlu adanya digitalisasi yang sangat cepat dalam melakukan kegiatan di kehidupan sehari-hari. Lalu solusi manajemen perubahannya adalah PT MNC perlu melakukan riset tentang apa yang saat ini disukai dan dibutuhkan masyarakat dan menerima kritikan mengenai konten atau platform. Lalu yang kedua, segera melakukan penyesuaian ketika terdapat perusahaan saingan yang telah melakukan perubahan dan disukai oleh masyarakat. Lalu yang ketiga, membentuk tim yang profesional
dalam mencari informasi dan mengintegrasikannya dengan jaringan teknologi yang sudah ada. Lalu yang keempat, terus mengupdate mengenai teknologi yang sedang berkembang agar mudah beradaptasi. Lalu yang kedua ada uncertainty, yang mana di sini permasalahannya adalah adanya pandemi COVID-19. Sudah jelas COVID-19 ini merubah kehidupan dalam bermasyarakat di dunia maupun di Indonesia dan mengakibatkan dampak perekonomian menjadi menurun. Untuk saat ini, uncertainty di PT MNC ini bisa menjadi sebuah keuntungan dan juga bisa menjadikan sebuah kerugian. Di mana keuntungan ini ya masyarakat berbondong-bondong diam di rumah dan mereka memegang smartphone dan portal berita mereka dapat menginformasikan lewat smartphone ini. Maka PT MNC perlu melakukan perubahan atau pembaharuan mengenai aplikasi-aplikasi, platform, dan konten-konten yang ada. Itu bisa menjadi keuntungan untuk PT MNC itu sendiri. Namun kekurangannya adalah banyak persaingan media atau perusahaan yang serupa yang juga sama melakukan berbondong-bondong untuk melakukan pembaharuan mengenai platform digital yang mereka miliki agar masyarakat menggunakan aplikasi tersebut atau menggunakan platform tersebut. Maka dari itu solusi manajemen perubahannya adalah be a visioner, tetap memandang jauh ke depan apa yang akan terjadi di masa depan, karena saat ini digitalisasi itu udah pasti di masa depan. Maka dari itu tetap kita melihat bagaimana kedepannya dengan memperhatikan juga kendala-kendala yang akan terjadi pada saat pemrosesan perkembangan teknologi ini. Lalu yang ketiga ada complexity. Ya, di sini ada kebijakan KPI di mana permasalahannya adalah PT MNC pernah ditegur oleh KPI karena permasalahan mengiklankan Mas Perindo, yang mana kita ketahui Mas Perindo ini banyak ditayangkan di anak perusahaan yang dinaungi oleh MNC Group, yang mana ini adalah sebuah politisasi dalam pencalonan Haritanu Sudibyo selaku pendiri atau co-founder dari MNC Group sendiri. Nah, maka dari itu solusi manajemen perubahannya adalah PT MNC meninjau kembali kebijakan yang ada. Jangan sampai masih melakukan hal yang salah yang dapat merugikan perusahaan itu sendiri, yang mana nanti berdampak buruk untuk PT MNC ini ke depannya. Lalu selanjutnya ada ambiguity. Ambiguity ini adalah situasi kemenduan atau suatu kegagalan dalam memahami pentingnya peristiwa, sesuatu yang sangat membingungkan. Pemimpin tidak mengetahui apa penyebabnya dan mencari sebuah jalan keluar. Nah, ambiguity di sini saya mengambil permasalahan internal karyawan dan atasan. Solusi maksudnya apa? Banyak di portal-portal berita bahwa PT MNC ini sempat beberapa kali tersandung permasalahan dengan karyawannya. Entah itu pesangon yang tidak dibayar dan juga beberapa pemecatan yang sepihak, itu membuat perusahaan MNC ini sendiri mendapatkan citra yang kurang baik karena karyawan yang ada di dalam perusahaan tersebut pasti khawatir dengan berita tersebut jika berita tersebut benar. Maka solusi manajemen perubahannya adalah selesaikan masalah dengan kepala dingin dan hindari miskomunikasi dan segera memberitahukannya kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui juga apa yang sebenarnya terjadi, sehingga karyawan, pemegang saham dan yang lainnya selaku pemangku kepentingan merasa bahwa PT MNC ini baik-baik saja. Selanjutnya perubahan platform. Sebagai masyarakat yang tengah berada dalam era transisi menuju masyarakat informasi, terdapat pola perubahan pada gaya hidup mereka, utamanya dalam mengakses dan mendistribusi informasi.
Perangkat yang digunakan tidak hanya sebatas penggunaan komputer, baik komputer pribadi atau kantor maupun sekolah, tapi juga perangkat komunikasi nirkabel lainnya seperti telepon seluler, personal data assistant, tab, atau gadget lain yang terhubung dengan internet. Sebagaimana yang telah dibahas, perangkat komunikasi masyarakat informasi saat ini telah bertransformasi menjadi perangkat komunikasi yang tidak sekadar menawarkan fitur telekomunikasi tetapi juga akses data. Masyarakat informasi global saat ini menganggap perangkat komunikasi nirkabel mereka menjadi kebutuhan yang turut mempengaruhi gaya hidup mereka. Lantas dengan situasi di Indonesia, bagaimana? Perlu dilakukan penelitian lanjutan terhadap halayak untuk mengetahui seberapa besar teknologi informasi dan komunikasi mengubah perilaku atau gaya hidup masyarakat Indonesia menuju era masyarakat informasi. Namun demikian, tren dan pola penggunaan internet menunjukkan Indonesia sudah mengadopsi teknologi internet dalam aktivitas pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Kecenderungan masyarakat Indonesia untuk menggunakan perangkat teknologi komunikasi dalam upaya memenuhi kebutuhannya makin diperjelas dengan fenomena early adopter atau suka mengadopsi teknologi mutakhir. Saat ini siaran televisi konvensional antena sudah jarang diminati oleh masyarakat. Maka dari itu PT MNC Tbk beralih dengan adanya media streaming melalui smartphone. Hal ini pun disadari oleh MNC Group untuk melakukan perubahan platform yang membuat RCTI Plus dan Vision Plus. Lalu selanjutnya ada budaya baru. Masyarakat informasi adalah sebuah konsep yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah masyarakat yang dapat memaksimalkan informasi dan teknologi komunikasi baru, ICT. Mereka memanfaatkan teknologi baru tersebut dalam berbagai seni kehidupan seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Masyarakat berinteraksi dalam komunitas virtual, termasuk di dalamnya menghimpun hingga berbagi informasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi diikuti dengan perubahan gaya hidup masyarakatnya, tidak terkecuali di Indonesia. Data memperlihatkan bahwa masyarakat Indonesia yang sudah mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi terbilang aktif utamanya dalam menggunakan sosial media. Kemunculan internet yang disusul dengan berbagai platform media sosial yang melaluinya komunikasi antara manusia dan manusia lainnya dapat berlangsung secara real time dengan cakupan wilayah lebih luas. Popularitas media sosial atau blog yang saat ini tampilannya tidak hanya mengakomodasi informasi teks, tetapi juga audiovisual, kemudian memberikan pengaruh besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan citizen journalism. Lalu selanjutnya ada fungsi manajerial. Yang pertama adalah perencanaan atau planning. Perencanaan adalah rangkaian proses pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentu strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Dengan perencanaan dapat dilakukan penilaian alternatif dalam pengambilan keputusan agar mendapatkan pilihan terbaik di antara alternatif lainnya. Saat ini MNC Group tengah giat mengembangkan ekosistem terintegrasi untuk semua lini usahanya. Eksekutif Chairman PT MNC Investama Tbk, Haritani Sudibyo, memaparkan bahwa di bidang jasa keuangan, seluruh kegiatan financial service di MNC Group akan didigitalisasi dan saling terintegrasi dalam sebuah ekosistem digital dengan nama Motion. Lalu di bidang media, PT Media Nusantara Citra Tbk atau NCN memiliki kekuatan basis user super besar, bahkan mencapai 200 juta user base di segala lini. MNCN telah menyiapkan roadmap dan strategi meningkatkan kinerja perseroan dengan kekuatan infrastruktur produksi. Perseroan yakin dapat mengungguli kompetitor lain. Saat ini 3 bisnis utama dalam peningkatan pendapatan yakni 4 stasiun televisi nasional, free to air, lalu ada produk konten dan bisnis digital melalui aplikasi RCTI Plus, media sosial, dan portal. Lalu yang kedua ada pengorganisasian atau organisasi. Organisasi atau pengorganisasian adalah rangkaian aktivitas pembagian tugas yang akan dikerjakan serta proses pengembangan struktur organisasi yang sesuai tujuan perusahaan. Tentu PT MNC Tbk ini memiliki struktur organisasi yang sudah cukup jelas dan pembagian job desk-nya juga cukup jelas. Yang mana salah satunya adalah tugas tanggung jawab dari eksekutif produser. Beliau atau
Eksekutif produser bertanggung jawab atas keseluruhan produksi siaran. Tugasnya adalah mengkontrol kualitas keseluruhan proses produksi dan memastikan bahwa produk akhir yang dihasilkan sesuai dengan target dan spesifikasi yang diinginkan. Lalu yang kedua ada produser. Produser adalah seorang yang bertanggung jawab terhadap perencanaan atau suatu siaran. Nah, seorang produser harus mempunyai kepekaan dalam hubungannya dengan kepentingan halayak penonton. Lalu ada production assistant, asisten produser, atau disebut PI ya. Nah ini tuh adalah posisi entry level di produksi. Asisten produser bertugas membantu agar proses produksi berjalan lancar dari mulai pra hingga pasca produksi. Nah itu beberapa tugas atau struktur organisasi yang sudah dimiliki oleh PT MNC Tbk. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah staffing. Staffing merupakan fungsi yang hampir sama dengan organisasi, di mana pada intinya fungsi ini bertujuan untuk menempatkan sumber daya perusahaan di tempat yang paling tepat sesuai dengan bidang keahliannya. Berdasarkan pembahasan market conduct yang telah dilakukan MNC Media Group dalam menghadapi market struktur persaingan industri radio di Jakarta, pembahasan dalam performance kinerja media ini akan melihat sejauh mana performance yang telah dilakukan MNC Media untuk mencapai target. Performance MNC Media dalam hal ini akan dibahas berdasarkan produk efisiensi dan lokatif efisiensi dengan masing-masing mempertimbangkan efisiensi ekonomis dan teknisnya. Yang pertama ada produk efisiensi. Produk efisiensi adalah bentuk performance industri media group dalam menghasilkan sebuah program dengan seefisien mungkin. Di MNC Media dikatakan bahwa pemimpin atau manajer menjadi kunci utama keberhasilan dalam proses transformasi sekaligus menjadi pengawas untuk karyawannya. Dan setiap waktunya maka proses kreativitas dan keputusan-keputusan yang penting tidak bisa menunggu jalur birokrasi yang panjang. MNC Media cukup banyak melakukan pemangkasan dari berbagai segi, misalkan karyawan dan peralatan teknis. Lalu yang keempat atau yang terakhir ada pengawasan atau controlling. Tujuan controlling atau pengawasan ialah untuk menilai pekerjaan yang telah dilakukan oleh seluruh sumber daya manusia yang ada di suatu perusahaan. Fungsi pengawasan sangat penting dilakukan karena fungsi ini untuk menentukan kualitas layanan atau produk yang dihasilkan perusahaan dapat berjalan dengan baik atau tidak. Layaknya sebuah mesin di sebuah perusahaan, sumber daya adalah hal yang sangat penting memperhatikan dalam perkembangan dan pertumbuhan MNC Media ke arah yang lebih baik. Sumber daya di sini dapat dibagi antara sumber daya manusia karyawan, sumber daya mekanis atau alat. Dan MNC telah mempersiapkan seutuhnya sistem development yang baik pada kedua jenis sumber daya tersebut untuk menciptakan fungsi kerja yang optimal. Selain itu, dalam mendukung kerja media group, dibutuhkan investasi usaha terkait dengan perangkat yang ada. Perangkat dalam stasiun televisi sebagai bisnis utama yang menjadi investasi mahal dan menjadi perangkat pendukung yang sangat vital dan adalah transmisi dan satelit. Pengacara berfungsi dalam mengukur coverage targetnya MNC Media yang berada hampir di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini tentu saja perlu mempertimbangkan besaran biaya teknis sebuah televisi media group. Berikutnya, pelatihan tertentu juga dilaksanakan untuk masing-masing kebutuhan pengembangan kompetensi karyawan, seperti manajer, forum, leadership, bahkan program-program lainnya. Lalu yang terakhir ada saran. Dalam menghadapi perubahan di era disrupsi ini, tentu PT MNC perlu melakukan evaluasi secara berkelanjutan. Karena dalam perkembangan digital yang semakin berkembang pesat saat ini, cukup susah untuk memprediksi apa yang akan menjadi tren ke depannya. Dengan adanya platform MNC, ini perlu dikembangkan dengan serius agar MNC tetap berada di atas permukaan dan tidak tergerus oleh zaman, dengan membuat tim khusus membuat konten untuk platform digital di luar tim televisi konvensional. Karena perubahan sikap dan perilaku masyarakat yang berubah membuat mereka ikut berubah dalam mengkonsumsi konten-konten yang disediakan oleh beberapa platform media. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.